Identifikasi kebutuhan mendasar yang terpenuhi dalam hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan. Kita masih membahas mengenai Stockholm Syndrome, suatu bentuk coping psikologis langka yang dialami oleh individu dengan kondisi traumatis. Saya membagi penjelasan tentang hal ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu saya sudah membahas mengenai pengertian, gejala, dan mekanisme kerja Stockholm Syndrome. Sedangkan di video kedua minggu ini saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan jika ada di antara kita yang mengalami Stockholm Syndrome. Meskipun Stockholm Syndrome umumnya dikaitkan dengan penyanderaan atau situasi penculikan, sindrom ini sebenarnya dapat diterapkan pada beberapa keadaan dan hubungan lain, di antaranya antara pelaku dan penyintas pelecehan seksual, fisik dan emosional, penyintas incest, anggota sekte keagamaan, tawanan perang, atau korban perdagangan manusia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana membantu orang yang mungkin mengalami Stockholm Syndrome? Ada beberapa cara. Pertama, psikoedukasi yang empatis. Psikoedukasi melibatkan pengajaran terhadap korban mengenai Stockholm Syndrome yang dialaminya. Psikoedukasi ini juga dapat dilakukan terhadap keluarga atau orang-orang yang peduli kepada korban. Kedua, hindari polarisasi atau nasihat untuk korban. Jika Anda datang dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan karena Anda merasa lebih tahu, maka Anda tidak membantu korban dalam membangun kekuatan pribadi mereka. Ingat, jalan menuju penyembuhan dari pelecehan seperti ini seringkali adalah dengan memberdayakan korban untuk membuat keputusannya sendiri. Jadi, jangan mencoba meyakinkan korban tentang sifat jahat pelaku. Hal ini dapat menyebabkan korban mempolarisasi keadaannya, bahkan membela pelaku. Yang ketiga, tangani disonansi kognitif mereka. Berada dalam hubungan manipulatif dapat menyebabkan disonansi kognitif. Artinya, intuisi korban telah rusak dan mereka mungkin bingung tentang kenyataan. Jadi, bantu mereka dengan memvalidasi kebenaran mereka dan dorong mereka untuk percaya diri. Ajukan pertanyaan kepada korban tentang bagaimana mereka melihat situasinya, bagaimana perasaan dan pemikiran mereka, serta apa yang mereka yakini perlu terjadi selanjutnya. Saat korban merenungkan semua yang terjadi dan memproses pengalaman mereka dengan pelaku, dengarkan dan gunakan refleksi itu untuk menunjukkan perhatian dan memberi validasi kepada mereka. Keempat, identifikasi kebutuhan mendasar yang terpenuhi dalam hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan. Korban Stockholm Syndrome dapat berdedikasi pada suatu tujuan atau keinginan yang tidak terucapkan. Mereka mungkin terlalu banyak mengidentifikasi pelaku secara disfungsional untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Karena itu, bantu korban untuk mengidentifikasi kebutuhan mendasar apa yang terpenuhi dalam hubungan jahat tersebut. Begitu korban memahami mengapa mereka begitu berkomitmen pada hubungan tersebut, mereka dapat mulai membuat perubahan yang positif. Kelima, dampingi korban dalam mencari bantuan profesional kesehatan mental. Jika Anda merasa orang yang Anda cintai mengalami Stockholm Syndrome, maka seorang terapis dapat membantu mereka untuk melakukan beberapa langkah penyembuhan. Mulailah mencari terapis yang paling cocok untuk menyediakan bantuan bagi orang yang Anda pedulikan tersebut. Psikolog dan psikoterapis dapat menolong korban atau penyintas mengenai mekanisme coping yang lebih sehat dan alat respons untuk membantu mereka memahami apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana mereka dapat bergerak maju.
Menetapkan kembali emosi positif dapat membantu mereka memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah kesalahan mereka. Bila mana diperlukan, terapi obat juga bisa dikombinasikan untuk menolong korban menangani isu yang terkait dengan pemulihan trauma. Misalnya yang terkait dengan depresi, kecemasan, dan PTSD. Kita selesai dengan pembahasan mengenai Stockholm Syndrome. Sampai jumpa dalam topik menarik lainnya di minggu-minggu mendatang. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama dengan channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.